Wonosobo diguncang kabar mengerikan. Seorang anggota Kodim 0707 tewas tragis setelah ditikam saat mencoba melerai keributan di sebuah kafe. Pelakunya, seorang pemuda bernama Iwan, yang kemudian kabur bersama pacarnya. Namun pelarian itu tak berlangsung lama. Di sebuah rumah kosong, di tengah gang kampung dengan pohon pisang dan gubuk khas Wonosobo, tim gabungan TNI dan polisi akhirnya menemukan jejak mereka. Malam itu, suasana desa berubah mencekam. Puluhan warga berdesakan ingin menyaksikan bagaimana buronan paling dicari itu akhirnya ditangkap. Bagaimana kisah pengepungan menegangkan itu terjadi? Dan apa yang membuat aparat memilih jalan sunyi dalam meringkus pelaku? Inilah kisah lengkapnya. Buronan TNI ditangkap, Iwan pacarnya sembunyi di rumah kosong. Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Mari kita kupas tuntas ceritanya. Malam itu, Sabtu, udara Wonosobo terasa dingin menusuk tulang. Kota kecil di kaki Gunung Sindoro itu biasanya tenang, tetapi pada malam 10 September 2025, ketenangan berubah jadi kepanikan. Di sebuah tempat hiburan bernama Cafe Shaka, lampu berwarna-warni berpadu dengan musik keras yang memecah keheningan. Para pengunjung tampak asyik menikmati suasana, sebagian bercengkrama, sebagian lainnya larut dalam dentuman musik. Namun siapa sangka, malam yang semula penuh tawa itu akan berakhir dengan darah. Di salah satu sudut kafe, seorang pria berperawakan kurus dengan rambut agak panjang berantakan duduk gelisah. Dialah Iwan, pemuda yang belakangan dikenal temperamental dan kerap terlibat keributan di beberapa tempat hiburan. Malam itu, ia datang ditemani seorang wanita berambut dicat merah kejinggaan. Wanita itu dikenal dengan inisial P, pacar Iwan yang juga sering terlihat bersamanya di berbagai kesempatan. Mereka bukan pasangan biasa, hubungan mereka dikenal penuh masalah, sering diwarnai cekcok, namun tetap tak terpisahkan. Malam itu, kehadiran keduanya membawa malapetaka. Sekitar pukul 23.30 WIB, keributan kecil mulai pecah di meja tempat Iwan duduk. Ia terlibat adu mulut dengan salah seorang pengelola kafe terkait persoalan minuman. Suara mereka meninggi, menarik perhatian pengunjung lain. Beberapa orang mencoba menenangkan, tapi Iwan semakin emosi. Kursi ditendang, gelas terhempas, membuat suasana kacau. Pengunjung mulai gelisah, sebagian memilih mundur dan keluar, khawatir keributan semakin meluas. Di tengah kekacauan itu, seorang pria berseragam loreng duduk di dekat pintu. Ia adalah Serda Rahman Setiawan, anggota aktif Kodim 0707 Wonosobo. Malam itu, ia sebenarnya hanya berniat melepas penat setelah seharian bertugas. Rahman dikenal ramah, sosok sederhana yang akrab dengan masyarakat sekitar. Begitu melihat keributan semakin panas, naluri seorang aparat negara membuatnya berdiri. Ia berjalan mendekat, bermaksud menengahi dan mencegah keributan menjadi tragedi. Dengan suara tegas namun tenang, ia berkata, "Sudah, jangan diperpanjang. Santai saja, kalau ada masalah bisa dibicarakan baik-baik." Namun kata-kata itu justru membuat Iwan semakin tersulut. Merasa diremehkan di depan banyak orang, wajahnya memerah, sorot matanya tajam penuh amarah. Pacarnya, P, berusaha menarik lengannya sambil berkata lirih agar tenang, tetapi gengsi dan emosinya sudah meluap. Dalam hitungan detik, Iwan berdiri dan mengeluarkan sebilah pisau yang sejak awal tersembunyi di balik jaketnya. Semua orang terperangah. Beberapa pengunjung menjerit, sebagian mencoba menjauh. Rahman, meski waspada, tak menyangka lawan bicaranya benar-benar akan nekat. Dan saat Rahman hendak menenangkan dengan mengangkat kedua tangannya, Iwan justru melompat maju. Dengan gerakan cepat, pisau itu diayunkan ke arah tubuh Rahman. Tusukan pertama mengenai bagian punggung, membuatnya terhuyung ke depan. Darah langsung mengucur, membasahi bajunya. Pengunjung menjerit histeris. Iwan, seolah kehilangan kendali, kembali mengayunkan pisaunya. Rahman mencoba menahan, tetapi luka sudah terlalu dalam. Ia jatuh tersungkur di lantai kafe, napasnya tersengal. Situasi berubah kacau balau. P, pacar Iwan, justru menjerit histeris sambil menarik tangan kekasihnya agar segera kabur. Beberapa orang berusaha mendekat, tapi ketakutan membuat mereka ragu. Dalam kepanikan itu, Iwan menyeret P keluar kafe dan berlari menembus kerumunan. Suara orang-orang yang berteriak, "Tangkap dia!" Ada yang bawa motor, bercampur dengan isak tangis. Namun semua terlambat. Dalam kegelapan malam, Iwan dan pacarnya berhasil melarikan diri. Sementara itu, Serda Rahman tergeletak dengan tubuh penuh darah. Seorang pengunjung dan karyawan kafe buru-buru menelpon ambulans. Tubuhnya diangkat ke mobil dan dilarikan ke RSUD Wonosobo. Namun meski tim medis berjuang keras,
nyawa Rahman tak bisa diselamatkan. Ia dinyatakan meninggal dunia beberapa jam setelah kejadian. Berita ini menyebar cepat, mengguncang keluarga besar TNI di Wonosobo, sekaligus mengundang amarah masyarakat. Keesokan paginya, suasana duka menyelimuti Kodim 0707 Wonosobo. Rekan-rekan Rahman tak percaya ia pergi secepat itu. Di rumah duka, tangis keluarga pecah, terutama sang istri yang tak henti memeluk foto suaminya. Sang anak yang masih kecil belum sepenuhnya memahami apa yang terjadi, hanya bertanya polos kenapa ayahnya tak pulang. Pemandangan itu membuat banyak orang menitikkan air mata. Sementara itu, nama Iwan dan pacarnya segera masuk daftar buronan. TNI dan Polri membentuk tim gabungan. Poster wajah mereka disebar ke berbagai titik. Informasi mulai dihimpun dari saksi mata, CCTV, hingga jaringan intelijen. Tekanan masyarakat semakin besar. Bagaimana mungkin seorang anggota TNI dibacok di depan umum, dan pelakunya bisa leluasa melarikan diri? Rasa penasaran dan amarah membuat kasus ini jadi perhatian nasional. Namun, bagi Iwan dan pacarnya, pelarian baru saja dimulai. Mereka tahu aparat akan memburu tanpa henti. Mereka tahu nama mereka kini jadi musuh publik. Tapi di balik semua itu, ada rasa takut, panik, dan juga keyakinan semu bahwa mereka masih bisa bersembunyi. Mereka tak tahu bahwa setiap langkah sudah diawasi, setiap jejak sedang ditelusuri. Dan cepat atau lambat, pelarian mereka akan berakhir. Sejak malam berdarah di Cafe Shaka, nama Iwan dan kekasihnya P menjadi buruan. Poster wajah mereka terpampang di pos ronda, warung kopi, hingga papan pengumuman desa. Polisi dan TNI memasang garis merah, 2 orang ini harus segera ditangkap. Di sisi lain, masyarakat Wonosobo masih dicekam ketakutan sekaligus marah. Bagaimana mungkin seorang prajurit yang selama ini dekat dengan warga, Serda Rahman Setiawan, justru kehilangan nyawa di tangan seorang pemuda bermasalah? Namun, bagi Iwan dan P, malam itu bukan sekadar kabur dari lokasi kejadian. Itu adalah awal pelarian panjang. Dengan napas terengah dan darah yang masih menodai bajunya, Iwan menyeret P menyusuri gang-gang sempit di sekitar pusat kota. Mereka tahu, polisi akan segera tiba di kafe, dan setiap detik begitu berharga. Mereka berlari menuju jalan kecil yang sepi, lalu menumpang motor milik seorang teman lama Iwan. Teman itu, seorang pemuda bengal yang dikenal suka nongkrong di pinggir jalan, tak tahu persis apa yang baru saja terjadi. Dengan alasan dikejar orang, Iwan memaksa dipinjamkan motor. Tanpa pikir panjang, kunci motor diberikan, dan keduanya meluncur ke arah utara kota. Suara knalpot memecah keheningan malam, membawa mereka menjauh dari pusat keramaian. Di atas motor, P tak henti menangis. "Kamu kenapa sampai setega itu, Wan? Kita bakal dikejar polisi, kita nggak bisa lari selamanya," suaranya parau bercampur ketakutan. Namun Iwan hanya menggertakkan gigi. "Diam! Kalau aku nggak nusuk dia, aku yang habis. Dia tentara, ngerti nggak kamu? Kita harus cari tempat aman dulu." Mereka terus melaju, melewati jalanan gelap Wonosobo yang lengang. Kadang berhenti sejenak di jalan tikus, lalu kembali melaju. Tujuan mereka tidak jelas. Yang ada hanya ketakutan bercampur adrenalin. Hingga akhirnya, menjelang subuh, mereka tiba di sebuah rumah kosong peninggalan kerabat jauh Iwan di pinggiran desa. Rumah itu sudah lama tak berpenghuni, jendelanya pecah, cat dinding terkelupas, namun cukup untuk dijadikan tempat persembunyian sementara. Di rumah reot itu, mereka beristirahat. P mencoba membersihkan noda darah di baju Iwan, tapi tangannya gemetar. Sementara Iwan duduk termenung, pikirannya kalut. Di satu sisi, ia menyesali perbuatannya, namun di sisi lain ia merasa sudah terlanjur. "Kalau aku ketangkep, habis aku, P. Bisa seumur hidup di penjara, atau mati ditembak," gumamnya lirih. P hanya terdiam, wajahnya pucat, tak tahu harus bagaimana. Keesokan harinya, berita pembacokan Serda Rahman memenuhi media. Foto-foto korban beredar di layar televisi dan media sosial. Publik bersimpati pada keluarga korban, dan amarah semakin meluap. Iwan makin panik. Ia melarang P keluar rumah, bahkan untuk membeli makanan sekalipun. Mereka hanya mengandalkan mie instan dan air kemasan yang sempat dibawa. Malam demi malam mereka lalui dalam ketegangan. Setiap suara motor yang melintas di jalan membuat jantung mereka berdegup kencang, takut aparat datang mengepung. Namun kabar buronan tak pernah berhenti menyebar. Aparat TNI dan Polri bergerak cepat. Intelijen mulai menghimpun informasi dari warga sekitar, terutama orang-orang yang mengenal Iwan. Salah seorang saksi, teman nongkrong Iwan yang dipinjamkan motor, akhirnya dipanggil untuk dimintai keterangan.
Dari situlah terungkap jejak pertama, Iwan terakhir terlihat menuju arah utara. Mendengar kabar itu, tim gabungan dari Kodam 4 Diponegoro, Korem 072 Pamungkas, dan Kodim 0707 Wonosobo memperluas pencarian. Mereka menyebar ke desa-desa, menyusuri perkebunan, hingga perkampungan terpencil. Rumah kosong dan gubuk tua tak luput dari pemeriksaan. Bagi aparat, pengejaran ini bukan sekadar menangkap pelaku kriminal, tapi juga menjaga marwah institusi. Sementara itu, hubungan Iwan dan P di tempat persembunyian mulai goyah. Rasa cinta yang dulu membuat mereka tak terpisahkan kini berubah jadi beban. P tak henti menyalahkan Iwan, merasa hidupnya hancur hanya karena satu malam penuh emosi. "Kamu sadar nggak, gara-gara kamu kita sekarang jadi buronan? Aku juga bisa ikut di penjara, Wan," teriaknya suatu malam. Iwan menatapnya dengan mata merah penuh amarah. "Kalau kamu nggak mau ikut, silakan. Tapi kalau kamu ninggalin aku, mereka pasti dapat aku lebih cepat. Kamu harus tetap di sini." Nada suaranya tajam, seolah mengikat P dalam jeratan yang tak terlihat. P tak berani melawan, meski hatinya hancur. Hari berganti, pelarian mereka semakin berat. Stok makanan menipis, dan kabar buronan makin santer terdengar. Beberapa kali mereka berpindah tempat, dari rumah kosong ke gubuk di tepi sawah, lalu ke sebuah bangunan terbengkalai di dekat hutan kecil. Namun sejauh apapun mereka berlari, bayangan aparat terus membuntuti. Warga sekitar juga mulai curiga. Gerak-gerik pasangan yang selalu menutup diri dan tak berbaur dengan orang lain menimbulkan tanda tanya. Desas-desus mulai beredar bahwa pasangan itu tak lain adalah Iwan dan P, pelaku pembacokan tentara. Kabar ini diam-diam sampai ke telinga jaringan intelijen. Pada akhirnya, informasi paling berharga muncul dari Dusun Sumpit, Desa Kepil. Beberapa warga melihat sepasang pria dan wanita tak dikenal sering keluar masuk rumah kosong dekat Pasar Kepil. Gerak-gerik mereka mencurigakan, selalu menutup pintu rapat-rapat, jarang berinteraksi, dan terlihat seperti orang yang ketakutan. Warga melaporkan hal ini kepada aparat desa, yang kemudian diteruskan ke tim intelijen TNI. Hari itu, Senin 15 September 2025, sekitar pukul 10 pagi, laporan masuk ke markas. Tim segera bergerak, mengamati dari kejauhan, memastikan bahwa mereka benar-benar target yang dicari. Dan benar saja, ciri-ciri yang dilaporkan cocok, seorang pria dengan rambut berantakan dan tubuh kurus, bersama seorang wanita berambut kemerahan. Tak ada lagi keraguan. Buruan mereka akhirnya terdeteksi. Pelarian Iwan dan P sudah mendekati ujung jalan. Mereka tidak sadar bahwa langkah-langkah diam-diam sudah mengepung dari segala arah. Rumah kosong yang mereka kira aman ternyata justru menjadi jerat yang menunggu untuk menutup rapat. Pagi itu, Senin 15 September 2025, suasana Pasar Kepil terlihat ramai seperti biasa. Pedagang sibuk menata dagangan, aroma sayur segar bercampur dengan bau ikan asin, sementara pembeli berlalu lalang dengan keranjang belanja. Namun di balik kesibukan itu, ada sepasang mata yang curiga. Seorang warga bernama Pak Sarmo, lelaki paruh baya yang sehari-hari berjualan kopi di sudut pasar, memperhatikan gelagat aneh dari sepasang pria dan wanita yang belakangan sering mondar-mandir di sekitar pasar, lalu masuk ke sebuah rumah kosong di tepi jalan Dusun Sumpit. Pasangan itu jarang menyapa, selalu menunduk, dan wajahnya tampak tegang. Yang pria berambut berantakan, sering memakai jaket hitam lusuh, sedangkan wanitanya berambut dicat merah yang mencolok. Setiap kali lewat, mereka seperti terburu-buru, seolah menghindari tatapan orang. Pak Sarmo awalnya mengira mereka hanya pasangan pendatang, tapi makin lama makin timbul kecurigaan. Terlebih setelah wajah mereka mirip dengan foto yang beberapa hari ini tersebar, Iwan dan pacarnya P, buronan kasus pembacokan prajurit TNI. Siang itu, sekitar pukul 10 WIB, Pak Sarmo memberanikan diri menyampaikan kecurigaannya kepada aparat desa. Kepala dusun langsung melapor ke pihak berwenang, dan informasi tersebut segera diteruskan ke jaringan intelijen TNI. Dalam hitungan jam, kabar itu sampai ke telinga Kodim 0707 Wonosobo. Di markas, suasana langsung berubah serius. Letkol Infantri Yoyok Suitno, Dandim 0707, menerima laporan dengan wajah tegang. "Kita nggak boleh kecolongan lagi. Kalau benar mereka bersembunyi di sana, segera amankan. Jangan sampai melarikan diri," ujarnya kepada tim. Perintah segera diteruskan ke jajaran. Tak butuh waktu lama, pasukan dari Intel Kodam 4 Diponegoro, Korem 072 Pamungkas, dan Kodim Wonosobo bergerak menuju Dusun Sumpit. Sementara itu, di rumah kosong yang mereka tempati, Iwan dan P sedang berada dalam kecemasan. Stok makanan makin menipis,
Mereka hanya punya beberapa bungkus mie instan dan sebotol air. Malam-malam sebelumnya dilalui dengan ketakutan, suara anjing menggonggong, langkah kaki orang lewat, bahkan suara bambu bergesekan tertiup angin membuat mereka waspada berlebihan. Pei duduk termenung di sudut ruangan, wajahnya pucat, matanya bengkak karena terlalu sering menangis. Ia menatap Iwan yang mondar-mandir seperti orang bingung. "Wan, kita nggak bisa terus kayak gini. Aku nggak kuat. Lebih baik kita menyerahkan diri," katanya pelan, suaranya bergetar. Iwan berhenti melangkah, menatapnya tajam. "Kamu gila? Kalau kita nyerah, habis sudah hidupku. Mereka nggak akan kasih ampun. Aku bisa dihukum mati, P," ujarnya dengan nada keras. "Tapi kamu sadar nggak? Kita udah jadi buronan. Semua orang tahu wajah kita. Nggak ada tempat aman lagi," balas P dengan suara meninggi. Pertengkaran kecil itu membuat suasana semakin tegang. Iwan akhirnya duduk terdiam, menutupi wajah dengan kedua tangannya. Ia tahu pacarnya benar. Mereka terpojok. Dunia luar seakan menutup pintu untuk mereka. Namun egonya terlalu besar untuk mengakui kesalahan. Di luar sana, aparat mulai melakukan pengamatan. Dari kejauhan, beberapa anggota intel menyamar sebagai pembeli pasar. Ada yang duduk di warung kopi Pak Sarmo, pura-pura mengobrol ringan sambil sesekali melirik ke arah rumah kosong. Ada pula yang menyusuri jalan kecil di sekitar dusun, memastikan jalur pelarian jika operasi nanti dilakukan. Salah satu anggota intel, Serka Hadi, melapor melalui Handy Talkie, target terpantau. Pria dan wanita dengan ciri-ciri sesuai data masuk ke rumah kosong. Aktivitas minim, gerak-gerik mencurigakan. Laporan itu langsung sampai ke pos komando sementara. Letkol Yoyok yang memimpin operasi mengangguk tegas. "Kita pastikan dulu sebelum bergerak. Jangan gegabah. Mereka harus ditangkap hidup-hidup." Sementara aparat menyiapkan strategi, warga dusun Sumpit mulai gelisah. Kabar bahwa buronan pembunuh tentara ada di desa mereka menyebar cepat. Beberapa ibu-ibu pasar mulai berbisik-bisik, sebagian warga bahkan memilih menjauh dari rumah kosong itu. Rasa takut bercampur dengan penasaran. Mereka ingin tahu kapan buronan itu akan diciduk. Di rumah kosong, sore hari menjelang. Pei kembali menangis diam-diam. Ia merasa semakin terjebak. Sejak malam di kafe Shaka, hidupnya berubah jadi neraka. Rasa cinta kepada Iwan kini berganti menjadi beban. Ia menyesal ikut dalam pelarian, tapi juga takut jika ditinggal sendiri. Iwan di sisi lain mulai gelisah dengan firasat buruk. Ia sering mengintip dari celah jendela, melihat ada beberapa orang asing yang mondar-mandir di sekitar pasar. "Kayaknya ada yang ngawasin kita," bisiknya pada P. P menunduk, tak berani menatap mata kekasihnya. Dalam hati, ia justru berharap aparat segera datang, agar penderitaannya berakhir. Menjelang malam, keputusan akhirnya dibuat di markas komando operasi. Tim gabungan akan bergerak esok siang. Jalur masuk dan keluar dusun sudah dipetakan. Aparat sudah menyiapkan taktik pengepungan rapat, agar buronan tak bisa kabur. Semua anggota diberi instruksi jelas, tangkap hidup-hidup, jangan ada korban tambahan. Sementara itu, Iwan dan P melewati malam panjang di rumah kosong itu dengan rasa was-was. Mereka tak tahu bahwa lingkaran jerat sudah semakin sempit. Setiap gerak-gerik mereka diawasi, setiap langkah sudah dihitung. Bagi aparat, misi ini bukan sekadar menangkap dua orang kriminal. Ini adalah soal harga diri. Seorang prajurit TNI telah gugur saat menjalankan tugas, dan negara tidak akan tinggal diam. Dan bagi warga dusun Sumpit, hari-hari berikutnya akan jadi sejarah. Desa kecil mereka akan tercatat sebagai tempat berakhirnya pelarian yang membuat Wonosobo gempar. Siang itu, Selasa 16 September 2025, udara di dusun Sumpit, desa Kepil terasa lebih panas dari biasanya. Matahari menyorot tajam, membuat bayangan pohon jati dan bambu terhampar panjang di tanah. Namun suasana desa tampak aneh. Jalanan yang biasanya ramai dengan anak-anak berlarian atau ibu-ibu membawa sayur, kini justru sepi. Orang-orang memilih berada di dalam rumah. Mereka tahu, hari itu bukan hari biasa. Ada operasi besar yang sedang berlangsung, meski dilakukan secara diam-diam. Di sekitar pasar Kepil, beberapa pria asing terlihat lalu lalang. Ada yang pura-pura membeli sayur, ada pula yang duduk santai di warung kopi. Warga yang jeli mungkin bisa menebak, mereka bukan orang sembarangan. Gerak tubuh mereka terlalu tenang, sorot mata terlalu waspada. Mereka adalah anggota intelijen TNI, menyamar untuk memastikan operasi berjalan mulus. Di sebuah titik tak jauh dari rumah kosong yang ditinggali Iwan dan pacarnya P, berdiri pos komando lapangan. Beberapa mobil berwarna gelap terparkir rapi,
Sementara beberapa perwira sibuk memberi arahan melalui peta dan radio komunikasi. Letkol Infantri Yoyok Suitno, Dandim 0707 Wonosobo, memimpin langsung operasi itu. Di sampingnya, beberapa perwira dari Korem 072, Pamungkas dan Kodam 4 Diponegoro ikut berdiskusi. Target ada di dalam rumah kosong dekat pasar. Warga sudah melapor, ciri-ciri cocok dengan data. Kita akan lakukan pengepungan rapat. Jangan sampai ada celah untuk kabur, ujar Letkol Yoyok dengan suara mantap. Para anggota tim mendengarkan dengan serius. Instruksi jelas diberikan. Tangkap hidup-hidup, minimalkan risiko, jangan ada korban dari pihak sipil maupun aparat. Meski demikian, mereka juga diingatkan bahwa Iwan terbukti membawa senjata tajam, dan bisa nekat menyerang kapan saja. Sementara itu, di dalam rumah kosong, Iwan dan Pei sama sekali tidak menyadari bahwa dunia luar sudah mengepung mereka. Pei duduk lemas di lantai, wajahnya pucat dan matanya sembab. Ia sudah jarang berbicara, kehabisan tenaga untuk menangis. Di tangannya masih ada bungkusan mie instan kosong, tanda bahwa persediaan makanan hampir habis. Iwan berjalan mondar-mandir dengan gelisah. Sesekali ia mengintip dari celah jendela. Hatinya semakin tidak tenang. Kenapa perasaan aku nggak enak terus, Pei? Kayak ada yang ngawasin kita, katanya dengan nada parau. Pei hanya menunduk, tak menjawab. Dalam hatinya, ia justru berharap aparat segera datang. Ia sudah lelah hidup seperti tikus terpojok. Jam menunjukkan pukul 11.30 siang. Di pos komando, Letkol Yoyok memberi isyarat. Kita mulai. Semua tim, bersiap di posisi. Perlahan, aparat gabungan mulai bergerak. Ada yang mengambil posisi di belakang rumah, ada yang mengamankan sisi kiri dan kanan, dan beberapa lainnya menyamar sebagai warga yang kebetulan lewat. Semua jalur keluar masuk rumah kosong sudah ditutup. Suasana mendadak terasa mencekam. Di dalam rumah, Iwan tiba-tiba mendengar suara berisik dari luar, entah suara ranting patah atau langkah kaki yang terlalu berat. Ia langsung terkejut, berdiri sigap sambil meraih pisau yang selalu ia simpan di balik jaket. "Pei, kayaknya ada orang di luar," serunya panik. Pei spontan memeluk lutut, tubuhnya gemetar. "Wan, jangan macam-macam. Kalau itu aparat, kita nggak bakal bisa lari. Lebih baik nyerah aja," katanya dengan suara bergetar. Namun Iwan menggeleng keras. "Nggak, aku nggak mau masuk penjara. Mereka nggak akan kasih ampun ke aku." Ketegangan semakin menjadi ketika terdengar suara tegas dari luar rumah. "Iwan, kami dari TNI. Kamu sudah terkepung. Serahkan diri dengan tenang. Jangan coba-coba melawan." Suara itu menggema, membuat Pei langsung menangis histeris. Sementara Iwan semakin gelisah, wajahnya pucat, tangannya bergetar memegang pisau. Dari luar, suara yang sama kembali terdengar. "Iwan, jalanmu sudah habis. Kalau kamu melawan, itu akan sia-sia. Turunkan senjata, keluar dengan tenang." Beberapa detik hening. Hanya terdengar suara napas panik dari dalam rumah. Pei memohon sambil menatap kekasihnya. "Wan, tolong, sudah cukup. Aku nggak kuat lagi. Kita nyerah aja." Namun Iwan tak bergeming. Ia malah berlari ke arah pintu belakang, berniat kabur. Namun begitu pintu didorong, ia dikejutkan oleh sorot senjata dari beberapa aparat yang sudah menunggu. Ia mundur lagi, panik. Dari pintu depan, aparat mulai merangsek masuk. Dengan sekali dobrak, pintu kayu rapuh itu terhempas terbuka. Situasi di dalam rumah berubah jadi sangat tegang. Iwan berdiri dengan pisau terangkat, matanya liar penuh ketakutan. Beberapa aparat sigap mengarahkan senjata, namun masih menahan tembakan. Suara perintah kembali terdengar, kali ini lebih keras. "Turunkan pisau! Angkat tanganmu sekarang juga!" Pei yang ketakutan langsung berlari ke arah aparat, menyerahkan diri sambil menangis. "Saya nggak ikut, Pak. Saya cuma ikut dia. Tolong jangan tembak saya," teriaknya. Aparat segera mengamankan Pei, membawanya keluar rumah. Kini tinggal Iwan yang tersisa di dalam. Ia berteriak marah, "Aku nggak mau ditangkap. Mending aku mati sekalian." Tangannya bergetar, pisaunya nyaris jatuh. Namun aparat tetap sabar. Salah seorang anggota intel maju perlahan, mencoba menenangkan. "Iwan, dengar baik-baik. Kalau kamu nurut, kamu masih bisa hadapi proses hukum dengan tenang. Tapi kalau kamu melawan, kamu hanya akan celaka. Pikirkan keluargamu." Kata-kata itu membuat Iwan terdiam beberapa detik. Matanya berkaca-kaca, dadanya naik turun menahan emosi. Akhirnya, dengan teriakan frustasi, ia melempar pisau ke lantai. Tangannya terangkat ke atas. Saat itu juga, beberapa aparat segera maju, memborgolnya dengan cepat dan sigap.
Warga yang menonton dari kejauhan bersorak lega. Operasi pengepungan yang mencekam itu berakhir tanpa korban jiwa. Iwan dan P berhasil ditangkap hidup-hidup. Mereka langsung dibawa ke mobil tahanan, kemudian digiring ke Kodim 0707 Wonosobo untuk pemeriksaan awal. Bagi aparat, misi ini adalah bukti soliditas dan kerja cepat intelijen TNI. Bagi warga Dusun Sumpit, peristiwa itu akan selalu dikenang sebagai hari ketika desa kecil mereka menjadi saksi akhir dari pelarian buronan paling dicari di Wonosobo. Namun bagi Iwan dan P, pengepungan itu adalah titik balik. Mereka harus menghadapi kenyataan pahit, pelarian sudah berakhir, dan kini giliran hukum yang berbicara. Hari sudah berganti sore ketika dua mobil berwarna hitam berhenti di halaman Kodim 0707 Wonosobo. Suara pintu mobil dibuka terdengar jelas. Sejumlah anggota TNI dengan seragam lengkap segera mengawal dua sosok yang menjadi pusat perhatian. Iwan, sang pelaku pembacokan, dan pacarnya P, yang diduga ikut membantu dalam pelarian. Wajah Iwan tampak kusut. Rambutnya berantakan, matanya merah, tubuhnya lemas dengan tangan terborgol di belakang. P berjalan di sampingnya dengan wajah pucat pasi, matanya masih sembab karena tangisan yang tak kunjung reda. Sorakan dari beberapa warga yang sudah menunggu di luar pagar Kodim membuat langkah mereka semakin berat. "Pembunuh!" teriak seorang pria dari kerumunan. "Kasihan keluarganya Serda Rahman. Hukuman mati aja buat dia," sambung yang lain. Aparat segera meredam amarah warga, menjaga agar situasi tidak berubah ricuh. Kedua tersangka langsung digiring masuk ke ruang pemeriksaan. Pemeriksaan awal di Kodim. Di dalam ruangan yang dingin dengan lampu neon menyala terang, Letkol Infantri Yoyok Suyitno memimpin langsung jalannya pemeriksaan awal. Ia duduk berhadapan dengan Iwan, sementara beberapa anggota mencatat setiap jawaban. "Iwan," suara Letkol Yoyok terdengar tegas namun terkendali. "Kami sudah tahu apa yang terjadi di kafe Syaka malam itu. Tapi kami ingin dengar langsung dari mulutmu. Kenapa kamu menyerang Serda Rahman?" Iwan menunduk, mulutnya bergetar, namun tak ada kata yang keluar. Hening menyelimuti ruangan. Sesekali terdengar suara pena menoreh di kertas. Akhirnya, dengan suara serak, Iwan menjawab, Saya nggak sengaja, Pak. Malam itu saya ribut sama pengelola kafe. Dia bilang saya bikin onar. Tiba-tiba ada yang melerai, saya nggak tahu kalau itu tentara. Saya panik, saya langsung bacok aja." Ucapan itu membuat Letkol Yoyok menghela napas panjang. Matanya menatap tajam, seakan menembus jiwa Iwan. "Itu yang kamu sebut nggak sengaja? Kamu menyerang dari belakang, Iwan. Itu bukan panik. Itu pengecut." Iwan kembali menunduk, tak berani membalas tatapan perwira TNI itu. Di sisi lain, P juga diperiksa di ruangan berbeda. Ia menceritakan bagaimana dirinya hanya ikut karena cinta buta. Setelah kejadian di kafe, Iwan menyeretnya kabur tanpa arah. Mereka berpindah-pindah tempat, sampai akhirnya memilih bersembunyi di rumah kosong di Dusun Sumpit. "Saya capek, Pak. Saya udah bilang ke Iwan buat nyerah, tapi dia nggak mau. Saya cuma ikut aja. Saya takut ditinggalin," katanya sambil menangis. Penyerahan ke Polres Wonosobo. Setelah pemeriksaan awal selesai, pukul 12.30 WIB, kedua tersangka resmi diserahkan ke Polres Wonosobo. Pengawalan ketat dilakukan. Mobil tahanan berwarna hitam dengan kawalan motor TNI dan Polri melaju cepat menuju Mapolres. Sesampainya di sana, suasana semakin memanas. Puluhan warga sudah menunggu di depan Polres. Mereka membawa poster dan spanduk berisi tuntutan, hukum mati pembunuh prajurit, keadilan untuk Serda Rahman, hingga jangan ada perlindungan untuk kriminal. Kapolres Wonosobo, AKBP Kasim Akbar Bantilan, turun langsung menemui massa. Dengan pengeras suara, ia menenangkan kerumunan. "Saudara-saudara, saya mengerti amarah dan kesedihan kalian. Saya berjanji, Polres Wonosobo akan menuntaskan kasus ini seadil-adilnya. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Tidak ada yang akan kami lindungi. Pelaku akan mendapat hukuman maksimal sesuai hukum yang berlaku," ujarnya dengan lantang. Massa bersorak, sebagian mulai tenang meski masih menyisakan amarah. Kapolres melanjutkan, "Kami juga akan memberikan perkembangan kasus secara berkala, agar masyarakat tahu proses hukum ini berjalan transparan." Keluarga Serda Rahman menuntut keadilan. Di sisi lain, keluarga Serda Rahman Setiawan datang ke Mapolres untuk melihat langsung proses hukum. Ibunda Rahman yang sudah lanjut usia hanya bisa duduk lemah di kursi tunggu, didampingi adik-adik almarhum. Air matanya terus mengalir sejak mendengar kabar anaknya meninggal beberapa waktu lalu. "Kami minta keadilan, Pak. Anak saya meninggal dengan cara yang kejam. Jangan biarkan pelaku hidup tenang di dalam penjara."
Hukum seberat-beratnya, ucap sang ibu dengan suara bergetar. Kata-kata itu menusuk hati banyak orang yang mendengarnya. Bahkan beberapa aparat yang mengawal tak kuasa menahan air mata. Serda Rahman dikenal sebagai sosok yang ramah, baik, dan dekat dengan masyarakat. Ia tidak seharusnya mati dengan cara tragis saat berusaha melerai keributan. Proses hukum dimulai. Hari-hari berikutnya, Polres Wonosobo bekerja ekstra. Berkas perkara Iwan dan P dipercepat untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Wonosobo. Tim penyidik mengumpulkan barang bukti, rekaman CCTV Cafe Syaka, keterangan saksi mata, hingga barang tajam yang digunakan Iwan. Kapolres AKBP Kasim menegaskan, pasal yang kami kenakan jelas, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara, bahkan bisa diperberat jika terbukti ada unsur kesengajaan. Untuk P, kami masih dalami perannya, apakah hanya ikut atau ada keterlibatan aktif. Pernyataan itu membuat publik lega. Mereka merasa kasus ini tidak akan berlarut-larut. Suara warga Wonosobo. Di warung kopi sekitar alun-alun, obrolan warga hampir setiap hari membicarakan kasus ini. Bayangin, gara-gara ribut kecil di kafe, seorang tentara bisa meninggal. Parah banget, ujar seorang bapak paruh-baya. Iya, harusnya orang kayak gitu jangan dikasih ampun. Biar jadi pelajaran buat yang lain, sahut temannya. Warga Wonosobo memang merasa kehilangan sosok Serda Rahman. Bagi mereka, kasus ini bukan hanya soal hukum, tapi soal harga diri dan rasa aman masyarakat. Titik balik. Bagi Iwan, hari-hari di balik jeruji besi terasa sangat panjang. Setiap malam ia teringat detik-detik saat pisaunya menancap ke tubuh Serda Rahman. Bayangan wajah korban yang terkejut, terhuyung, lalu roboh bersimbah darah, selalu menghantui tidurnya. Di ruang tahanan, ia sering terdengar mengigau, menyebut nama korban, bahkan menangis sendiri. Rasa bersalah mulai menggerogoti hatinya. Namun semua sudah terlambat. Pelarian panjangnya yang berakhir di rumah kosong kini hanya meninggalkan penyesalan. Sedangkan P, meski tidak secara langsung menusuk, tetap harus menjalani proses hukum. Ia mengakui kesalahannya ikut lari bersama Iwan, meski tahu pacarnya adalah pelaku pembunuhan. Saya bodoh, Pak. Saya cuma nurut karena takut ditinggal, ucapnya lirih saat diperiksa. Janji tegas aparat. Letkol Yoyok Suitno, dalam konferensi pers di Kodim, menyampaikan pesan yang menegaskan komitmen TNI. Penangkapan Iwan adalah bukti soliditas intelijen TNI bersama Polri. Tidak ada ruang bagi pelaku kriminal untuk bersembunyi, apalagi jika korbannya adalah prajurit yang gugur dalam tugas. Kami akan kawal kasus ini sampai tuntas, sampai keluarga korban benar-benar mendapat keadilan, katanya lantang. Ucapan itu mendapat tepuk tangan dari masyarakat yang hadir. Epilog. Akhirnya, masyarakat Wonosobo bisa sedikit bernapas lega. Buronan yang meresahkan sudah ditangkap. Proses hukum sedang berjalan, janji aparat untuk transparansi telah disampaikan. Namun luka akibat tragedi itu tidak akan cepat sembuh. Di hati keluarga Serda Rahman, kehilangan itu terlalu dalam. Di hati warga Wonosobo, kenangan tentang malam tragis di Cafe Syaka akan selalu menjadi pengingat, bahwa satu tindakan gegabah bisa merenggut nyawa, menghancurkan keluarga, dan mengguncang satu daerah. Dan bagi Iwan serta P, hari-hari ke depan hanya akan diisi dengan penyesalan panjang di balik jeruji besi. Pelarian mereka sudah berakhir, tapi perjalanan panjang menuju hukuman baru saja dimulai.